Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan News Line. Dan pemirsa, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa dan juga menciptakan masa depan yang lebih sejahtera. Ya, namun tahukah Anda pemirsa bahwa anak-anak yang terdampak bencana dan tinggal di wilayah terpencil sangat rentan untuk kehilangan hak pendidikannya. Salah satunya terjadi pada anak-anak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, di mana dampak bencana erupsi Gunung Lewotobi mengakibatkan mereka kehilangan masa sekolahnya yang rusak sehingga mereka terpaksa untuk belajar di lahan terbuka dengan peralatan seadanya. Tentunya hal ini membuat proses pembelajaran terganggu dan mereka tidak bisa fokus belajar. Oleh karena itu, Save the Children mengajak sahabat untuk ikut mendukung bangun sekolah impian untuk anak-anak yang rencananya akan diwujudkan di Flores Timur, kemudian di Riau, Pulau Nias, Lampung, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara. Anda bisa menyalurkan bantuan dengan cara berikut ini. Pemirsa, untuk membahas lengkapnya sudah bersama kami Senior Manager Humanitarian Save the Children, Wiwit Trisnadi. Selamat siang, Pak Wiwit. Bangun sekolah impian. Memang kondisinya di sana seperti apa, Pak Wiwit? Ya, kurang lebih ada 24 sekolah ya yang harus dikosongkan, yang kemudian yang terdampak secara langsung dan berada di area yang seharusnya sudah diminta untuk dikosongkan. Jadi sekolah-sekolah ada yang memang hancur dengan tertimpa dengan batu yang dari letusan gunung berapi, atau sekolah-sekolah yang memang dikosongkan karena masuk ke area zona merah gitu ya. Jadi kurang lebih ada 24 sekolah yang harus dikosongkan. Dan anak-anak sekarang belajar di tenda, mayoritas dengan keterbatasan tenda. Ada yang satu tenda digunakan untuk 3 ruang kelas gitu ya, dengan sirkulasi udara yang terbatas, kemudian juga dengan panas yang di Flores yang cukup tinggi gitu ya. Itulah situasi anak-anak sekarang belajar di sana gitu. Sudah berapa lama Pak Wiwit kondisi ini terjadi, khususnya kalau bicara di Flores Timur? Ya, kalau di dampak dari letusan Gunung Lewotobi laki-laki itu kurang lebih dari mulai bulan November ya, awal November itu letusan besar yang terjadi di tahun ini. Jadi mereka sudah mulai mengungsi dan banyak sekolah yang harus dikosongkan sejak tanggal 3 November 2024. Baik, Pak, berdasarkan data dari Save the Children untuk 24 sekolah yang sudah dikosongkan, ini artinya ada berapa murid sih Pak yang membutuhkan pertolongan? Nah, kalau dari 24 sekolah ya, itu dari jenjang SD dan PAUD saja gitu, itu kurang lebih ada 1.500 siswa ya yang harus belajar di tenda. Itu dari ada anak-anak PAUD dan juga anak-anak SD gitu. Kurang lebih ada 800 anak SD yang memang masih harus belajar di yang harus dipindahkan dan belajar di tempat yang baru gitu. Ada sekitar 800 anak ya. Nah Pak Wiwit, ya, kemudian selain memang bangunan sekolahnya harus dikosongkan, bagaimana dengan kondisi fasilitas atau misalnya buku-buku, alat-alat elektronik, alat peraga, ini bagaimana saat ini mereka belajar? Nah, ketika letusan terjadi, banyak yang mengungsi dan tidak sempat membawa peralatan sekolah gitu ya. Jadi peralatan sekolah yang dimiliki untuk anak-anak sendiri itu banyak yang tidak sempat mereka selamatkan gitu, dan harus mereka tinggalkan di rumah mereka yang lama. Atau kalau peralatan sekolah jelas hampir semua tidak bisa kemudian digunakan
hanya mungkin yang masih dipegang langsung oleh guru itu yang masih bisa. Jadi misalnya alat-alat peraga, alat-alat laboratorium, kemudian furniture sekolah itu sudah hampir pasti tidak bisa diselamatkan. Lebih banyak tidak bisa diselamatkan gitu. Seperti itu. Nah, Iya, yang Pak Wiwit. 24 data sekolah tadi itu adalah yang betul-betul harus relokasi. Tetapi yang terdampak tetapi masih bisa digunakan, itu kalau di total itu kurang lebih masih ada 22 sekolah lagi gitu ya. 42 sekolah lagi, maaf. Jadi data dari Satuan Pendidikan Aman Bencana itu totalnya 66. 24 itu memang totali harus pindah gitu. Kalau sisanya itu masih bisa dipakai, tapi dengan terbatas gitu. Oke, Seperti Pak itu, Wiwit. Mbak. Kondisi adik-adik kita saat ini yang melakukan kegiatan belajar mengajar di tenda seperti apa, Pak? Dan apa yang sebetulnya dibutuhkan adik-adik kita saat ini? Nah, tentu saja ya membayangkan belajar atau tinggal di tenda mungkin kalau 1-2 hari akan enak juga ya kalau kita camping cuma 1-2 hari. Tetapi kalau mereka akan tinggal belajar selama dari November kemudian sampai dengan sekarang itu pasti sudah tidak nyaman. Kalau siang itu udaranya cukup panas, apalagi jumlah tendanya juga terbatas gitu. Dengan jumlah tenda yang terbatas, bahkan satu tenda itu bisa dipakai untuk 3 kelas. Artinya mereka akan rebutan. Jadi satu kelas sekat dengan terbatas, hanya dibatasin semacam apa ya, tali saja gitu ya. Nah, ketika kami visit ke sana, itu artinya suara dari guru kelas sebelah itu akan langsung terdengar dengan kelas yang sebelahnya gitu. Dan jadi itu akan tabrakan suara ya. Jadi ini akan mengganggu sekali dalam proses pelajaran mereka. Selain itu sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udaranya juga sangat sangat tidak lancar ya, sehingga cukup pengap lah di dalam itu. Ketambahan karena ini sudah digunakan sejak November, banyak juga tenda yang sudah rusak. Pada musim hujan kemarin beberapa tenda bahkan itu masuk air, kebanjiran atau bocor gitu. Jadi betul-betul mereka belajar dengan segala keterbatasan yang ada. Dan kalau dibilang alat peraga, hampir tidak ada lagi alat peraga yang mereka bisa pakai gitu. Jadi belajar dengan buku yang terbatas, belajar dengan ruang yang terbatas, dan dengan segala fasilitas yang terbatas gitu. Ya, baik Itu, Pak, Mbak. di tengah segala keterbatasan tadi kami percaya masih ada semangat ya belajar dari adik-adik di sana. Untuk itu apa yang ingin disampaikan oleh Save the Children Pak dalam kesempatan ini bagi pemirsa Metro TV? Ya, kami mengajak pemirsa Metro TV untuk kemudian bisa memberikan support, bantuan untuk anak-anak, adik-adik kita yang belajar yang sekarang terdampak dari bencana di Lewotobi, atau kemudian yang masih sekolahnya sangat terbatas di Nias atau di Riau dan provinsi lain gitu ya, sehingga mereka bisa kembali belajar dengan nyaman. Save the Children di dalam programnya memang sudah mensupport, misalnya kami sudah membantu kurang lebih ada 250 anak dengan peralatan sekolah, kemudian disupport oleh komunitas pahlawan anak, mereka sudah membangun 3 ruang kelas sementara gitu ya, tetapi itu saja tidak cukup. 3 ruang kelas itu sudah digunakan pagi dan sore, artinya hanya kurang lebih 150 anak yang bisa menggunakan. Jadi kalau ada 1.500, kita baru bisa dipakai 150, maka masih kurang lebih 90% dari anak-anak masih tetap harus belajar di tenda. Nah, dukungan dari pemirsa Metro TV atau teman-teman pemirsa di Metro TV kemudian men-share kepada teman-teman yang lain untuk bisa mensupport melalui Benih Baik, saya pikir itu akan memberikan peluang anak-anak untuk dapat belajar dengan baik gitu. Dan ketika mereka belajar dengan baik, akan senyum yang akan mereka dapat gitu. Oke, baik. Semoga pemirsa Metro TV banyak yang hatinya tergerak untuk membantu adik-adik kita, teman-teman kita yang membutuhkan terutama untuk fasilitas belajar mengajarnya untuk menuju generasi emas ya Pak. Terima kasih Pak Wiwit Trisnadi sudah bergabung bersama kami dalam Gerakan Kebaikan.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Newsline. Mewakili rekan yang bertugas, saya Jessica Wulandari. Saya Marcelina Tumundo, pamit undur diri. Tetap saksikan Newsline esok hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pemirsa dan sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.